Haleluya, shalom dan selamat pagi kepada jemaat CLC, baik pun di gereja ataupun di rumah. Shalom. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Aduh, semangat lagi. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke, haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Kudus. Terima kasih Tuhan atas harian dalam hidup kami Tuhan. Engkau sentiasa menyertai kami Tuhan, baik di hari yang lalu, hari ini, dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang sentiasa memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Pimpinan-Mu Tuhan ke atas kami Tuhan. Kami mengundang-Mu Tuhan untuk beserta kami Tuhan pada hari ini Tuhan, agar segala yang kami lakukan Tuhan menurut kehendak-Mu, menurut perintah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik Tuhan. Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Engkau telah menjaga kami di sepanjang waktu Tuhan, dimana kemanapun kami Tuhan, Engkau sentiasa berada bersama kami Tuhan. Engkau sentiasa melindungi kami Tuhan dari segala apapun yang ingin coba mengganggu kami, tapi Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau melindungi kami dari segala itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatukan kami semula pada hari ini Tuhan. Kami tidak sabar untuk memuji, mendengar firman-Mu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya Tuhan. Dan kepada jemaat CLC yang tidak berkesempatan untuk datang ke gereja Tuhan, biarlah Engkau Tuhan juga melindungi mereka Tuhan di setiap saat Tuhan. Kami menyerahkan mereka dan semua jemaat CLC, semua anak-anak Tuhan Tuhan, untuk Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, agar segalanya menurut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus name we pray. Amen. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, mari semua kita bangkit berdiri. Sudah siap? Siapa rasa bahagia hari ini? Hari-harilah kita patut rasa bahagia. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan selalu bersama kita. Oke, mari. Sama saudara
Bapa, di dalam Yesus kita semua saudara. Amin. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan. Masih lagi ingin memuji Tuhan? Pasti masih lagi, oke. Tiba saatnya, mari.
memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lebih dalam lagi. Di dalam ayat Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Kita menyembah Tuhan tidak mengira apapun bangsa, apapun bahasa, kita tetap menyembah Tuhan yang satu. Amin. Yaitu Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat lagu ini untuk Tuhan kita. Ruangku
Sang Tuhan diperiksa, lawan mengasihi Allah. Nuan Tuhan, guna metu buah kami Tuhan ya jana Nuan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengerti semua bahasa Tuhan, karena Engkau yang menciptanya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami lahir sebagai anak Tuhan yang mengerti apa itu Tuhan Yesus. Kami mengenal Bapa karena Engkau terlebih dahulu mengenal kami Tuhan. Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kami bukan anak yang baik Tuhan. Kami telah melakukan segala kesalahan-kesalahan Tuhan di dunia ini, tapi Engkau Tuhan yang tetap menyertai, mengampuni dan menerima kami Tuhan. Karena Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kami angkat ibu ini untuk Engkau Tuhan. Sembahlah Tuhan. Haleluya. Engkau mengasihiku
seperti air yang mengalir tanpa berhenti. Itulah kasih Bapa, Bapa yang sentiasa mengasihi kita, Bapa yang baik, Bapa yang mengerti kehidupan kita. Itulah berkat Tuhan, itulah kasih-Nya kepada kita. Maka kita mengucap syukur, berterima kasih, syukur karena Dia sentiasa melihara menjaga kita. Terima kasih Bapa Surgawi, kami naik pujian syukur. Terimalah semua lagu Tuhan, karena itu dari hati kami tertuju kepadamu ya Bapa. Kiranya bertahun-tahun mendatangkan bau harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Olivia and the team. Ya, kita terus kepada perjamuan kudus pada pagi ini. Belum kita edarkan, kita mengucap syukur dulu. Bapa Surgawi, kami punya syukur karena Kau Tuhan Allah yang baik dan sentiasa melihara menjaga kami. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih. Kami mau melakukan ini sebagai simbolik, mengingatkan pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Kami siap sedia hati kami untuk menerima kebaikan-Mu, anugerah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Sila edarkan ya, sama-sama pegang dia, nanti kita akan sekaligus sama-sama mengambilnya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 29 ayat 27 ya. Mulai ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. 29 sekali lagi saya akan baca. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, banyak yang salah pengertian tentang ini. Ya. Oh, saya berdosa hari ini, saya marah orang tadi. Ya, bukan. Menguji sini maksudnya apa? Barang siapa makan dan minum tanpa, perkataan tanpa, ya, bahasa Inggrisnya without, ya, tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan. Itu kalau kita baca ini, yang lapar dia makan dulu, karena ada orang yang mengambil bagian ini, dia tidak mengakui tubuh Kristus. Dia menganggap ini satu yang remeh-temeh, maka mengambil bagian dalam ini, katakan karena saya lapar, saya mau makan sebarang saja, ya. Itu maksud di sini.
menerima dengan sebarang, dengan main-main, ya. Dan inilah maksudnya, tanpa mengira apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk kita, ya. Saya percaya semua kita di sini sudah terima Yesus dan mengakui pengorbanan Yesus untuk kita dan menghapus dosa kita. Amin. Ya. Oke. Semua sudah dapat? Oke, baik. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami baru selesai mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini, simbolik bagi memperingatkan pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mati, dikuburkan, dan 3 hari kemudian Engkau bangkit. Dan perjamuan ini dilakukan sebelum Engkau Tuhan Yesus ditangkap, disalib, mati dan dikubur dan bangkit. Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, apa yang Kau telah lakukan di kayu salib. Maka kami isytiharkan setiap tubuh yang sakit di tengah kami di sini, di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus sudah sembuh, 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 sembuh. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, baik. Terus pada firman Tuhan. God is good all the time. Amen. Oke. Karena COVID ya, lama tidak jumpa keluarga Cikgu Albert, ya, selamat datang, long time no see, ya. Nah, ini COVID punya, lama kita jumpa ya. Oke, baik. Kita terus kepada firman Tuhan dengan tajuk hari ini, tidak sesiapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus. Oke, sebelum itu anak-anak boleh masuk dalam kelas, ya, kelas sekolah minggu, ya. Oke. Tidak sesiapa atau apa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ini kita boleh baca Roma 8 31 sampai 39 ya. Nah, tidak sesiapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus. Next. Nah, sudah tertulis dalam Alkitab, tidak ada yang dapat memisahkan kita yang percaya daripada kasih siapa? Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan. Nanti kita akan baca sama-sama dan kita akan lihat sama-sama kenapa Tuhan berkata sedemikian. Firman Tuhan berkata sedemikian. Nah, karena kita tahu bahwa kasih manusia boleh dipisahkan, betul tak tidak?
Betul lah? Kasih manusia boleh dipisahkan dengan apa? Uang, kedudukan, dan sebagainya. Harta boleh memisahkan kasih. Cinta boleh memisahkan kasih Kristus. Banyak contoh, banyak yang terjadi. Karena keuangan, tolak kasih Kristus. Karena apa? Kedudukan, mau naik pangkat, tolak. Dia tidak mau, dia memisahkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ada tak? Banyak contoh kan? Banyak. Nah, di sini firman Tuhan katakan tidak ada baik yang sudah, apalagi yang datang, tidak dapat memisahkan. Katakan, tidak dapat memisahkan. Tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Amin. Nah, mungkin ada orang kata, kalau begini pastor, oke lah. Sekarang saya tahu, kasih Tuhan Yesus tidak pernah lari daripada saya, tidak akan berpisah daripada saya. Oleh demikian, suka hati saya sekarang. I will enjoy. Ya, ada orang salah tafsiran ini, karena kasih Tuhan tak pernah dipisah atau akan dipisah daripada kita. Maka mereka stop di sini dan terus keluar. Pastor kata kasih Tuhan, firman Tuhan kata tidak dapat, kasih Tuhan tidak akan berpisah. Lalu apa yang saya buat selepas ini? Suka hati akulah, karena saya tahu kasih Kristus tidak pernah dan tidak akan. Apa mereka buat? Suka hati kan? Nah, walaupun demikian, bukan berarti kita sesuka hati berbuat dosa. Karena dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan akan mendatangkan kesan yang buruk. Ya. Banyak cerita. Dulu aktif, rajin pergi sembahyang, rajinlah semuanya aktif. Karena hal sesuatu, karena cinta, ya ada. Karena uang, karena harta, karena kekayaan, karena pangkat, mereka sendiri memisahkan diri mereka dari Kristus. Adakah Kristus putus cinta dengan mereka? Tidak, sentiasa mengasihi. Tapi ini dosa yang menjauhkan, ya, dosa yang menjauhkan kita dan akan mendatangkan kesan yang buruk. Oke, next. Nah, keuntungan dari kasih Kristus. Bagus, kita baca ini dulu, ya. Beri saya ayat ini, Roma 8 mulai ayat 31 sampai 39. Sama-sama kita baca ini. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Dalam bahasa Inggris dia ada makhluk lain, alien lah. Wow, di atas, di bawah. Wow, ada kuasa-kuasa yang sekarang, yang akan datang. Ya, baik maut, melengkat, apa sana, pedang dan sebagainya. Tidak, tengok sini, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, sungguh baik Tuhan kita, amin. Ada yang kata begini, pastor saya sudah buat ini, saya sudah berdosa, pastor saya lama tak semayang, selama saya tidak berdoa, pastor lama saya tidak baca firman Tuhan, mungkin Tuhan tidak kasih saya. Betul tak tidak tuh? Tidak. Coba sini, makhluk lain melengkat pun tidak dapat memisahkan. Pedang, kematian, maut, polis, askar kalau boleh tambah, apalagi doktor, nurse, bawa cucuk yang besar tuh, tidak dapat memisahkan. Apalagi apa saja. So kiranya pikiran kita selama ini, pastor lama aku tak pergi semayang, ada Tuhan masih sayang saya. Apa jawaban dia? Masih, amin. Kalau kamu lama rumah panjang, Tuhan tetap sayang, tidak pisah kasihnya, amin. Kalau kamu lama tidak datang ke gereja, dimanapun kamu, kasih Tuhan sama, amin. Nah itulah, mulai hari ini jangan soalkan lagi, pastor masih ke Tuhan sayang saya. Saya katanya, dari mana aku belajar itu? Ya, oke, balik next. Nah, kita sama-sama belajar tentang firman pada hari ini yang akan membangkitkan iman kita, yang mengubah pikiran kita yang selama ini, adakah Tuhan masih sayang, adakah kasih Tuhan sudah lari daripada saya, ada kasih Tuhan sudah lari dari keluarga kami. Kenapa kami ini, keluarga kami ini macam terkutuk saja. Kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, tanam firman Tuhan ini, paku di hati kamu, jangan cabut, tinggal. Oke? Nah, kita akan sama-sama, apakah keuntungan dari kasih karunia, kasih Tuhan ini, kasih Kristus ini dalam hidup kita? Keuntungan yang dimiliki kita mengenai firman Tuhan ini, kasih Tuhan yang tidak dapat dipisahkan ini, ada keuntungan, sama-sama kita belajar. Wow, yang pertama, tidak ada yang siapa yang dapat lawan. Tidak, there's no one. Tidak ada yang dapat melawan. Ini khususnya bagi kuasa-kuasa setan. Ini bicara tentang apa? Kuasa kegelapan. Siapa takut setan di sini? Nah, jangan angkat tangan. Siapa takut? Tak pula. Siapa takut gelap di sini? Siapa takut seorang di rumah? Tereng.
Siapa takut yang jalan yang gelap-gelap? Ataupun siapa takut dikubur? Tidak ada siapa dapat melawan. Ya, tidak ada siapa dapat melawan. Kalau orang dirasuk, katakan firman ini, tidak ada yang dapat melawan. Ya? Jika Allah di pihak kita, kita juga lebih pakaikan firman ini. Tanya diri kita sendiri, karena Tuhan di pihak saya, adakah kegagalan? Siapa selalu gagal interview sini? Siapa selalu gagal dalam sekolah? Susah. Ini firman nih, tidak dapat. Jika Tuhan di pihak saya, make it real in your life. Amen. Jika Tuhan di pihak saya, ada Tuhan di pihak saya? Amen. Bukannya di pihak kita, untuk kita, bagi kita. Dia tak pernah meninggal dan membiarkan kita. Amen. Inilah Tuhan kita. Lalu jika, if God is for us. Sebenarnya perkataan jika ini sebenarnya Tuhan sudah, kita tahu ini satu pertanyaan bagi kita. Jika Tuhan, Tuhan sudah ada. Kalau Tuhan sudah ada, siapa berani lawan iblis, kuasa-kuasa udara, kuasa kegagalan, kuasa kutukan, kuasa iblis, kuasa bomo, kuasa apa lagi dunia ini? Tidak dapatlah lawan. Amin. Amin. Katakan dalam hidupmu, pastor saya takut, Pak. Saya takut. Adakah Yesus dalammu? Percaya firman Tuhan ini, jika Allah dalam kamu, Yesus dalam kamu, masih rasa takut? Masih rasa takut naik belon? Ya, ada orang tak berani. Apa ketakutan dalam hidupmu? Takut interview? Takut lagi driving? Yesus dalam kamu. Berani tak? Amin. Amin. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kegagalan tidak dapat melawan. So istiharkan di dalam hidupmu. Ya. Mungkin selama ini kita berusaha dengan kekuatan kita. Pastor, saya sudah berusaha. Ada kita sadar bahwa Tuhan di pihak kita? Ini yang penting. Tuhan di pihak saya, tidak ada yang dapat melawan. Amin. Kuasa-kuasa tidak dapat melawan. Ya, kayak yang dua. Tuhan akan memberikan segalanya. Ini ayat ini. Ya. Kalau beri saya ayat ini lagi. Banyak yang saya mau terangkan di sini, ayat 32 ini. Nah, 32. Ya, yang tidak menyayangkan anaknya, ya di sini merujuk kepada Tuhan Allah, kan? Amin. Yang tidak menyayang anaknya. Oke. Perkataan menyayang ini dalam bahasa Inggris, he who did not spare his own son. Spare atau spare tayar, macam spare tayar. Contohnya Martin, satu hari nanti boy akan membesar, dia ada pilihan untuk jadi polisi ke askar. Lalu dikatakan, oke, saya sayang kepada kepada negara Malaysia, saya mau dia wakil apa, masuk dalam askar, pertahankan negara Malaysia. Dia tidak, sama arti di sini tidak menyayangkan. Ini maksud ini. He didn't spare. Dia tidak, kami tidak mau dia terbunuh nanti. Dia tidak, dulu dalam store dulu kita tampukkan dia. Tidak, dia memberi boy untuk jadi askar ke apa kan? Pertahankan tanah air. Ya, Malaysia. Begitulah. Jadi
Menyayang di sini bukan batunya dia tidak menyayangi, maksudnya Tuhan saya tidak mengasihi Yesus, tidak, bukan berarti begitu. Karena dalam bahasa Inggris dia lain, he who did not spare his own son, ya, dia tidak menyimpan Yesus, tapi dia memberi Yesus, ya, diserahkan bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengurniakan, atau dalam bahasa Malaysia memberikan segala sesuatu yang pada kita bersama-sama dengan dia. Siapa dia nih? Yesus. Arti ini, dengar baik, arti ini begini ya. Yang terbaik surga miliki, the best heaven has. Yang terbaik surga miliki, apa dia? Yang terbaik itu Yesus. Sudah diberi pada kita. Christmas sudah ada yang istimewa, the best gift heaven has sudah diberi pada kita. Amin. Mana mungkin dia tahan-tahankan duit ini, proyek ini, berbanding dengan Yesus. Mana yang paling berharga? Yang terbaik surga sudah beri pada kita. Apalah berkat-berkat keuangan yang kita cari-cari selama ini. What is project? Apa ini kesehatan berbanding dengan Yesus? Karena pikiran kita nih yang salah. Our mindset is wrong. Itu sebabnya kita dengan ayat ini katakan, kalau dibanding dengan Yesus kesehatan, mana yang paling berharga? Yesuslah. Apalah kesehatan ini banding dengan Yesus? Maksudnya dia beri semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengurniakan? Bagaimana mungkin dia tidak memberikan apa yang kamu ingini sesuai dengan firman-Nya? Amin. Mungkin Tuhan tidak beri pada saya. Tuhan tidak beri kesehatan ini. Tuhan tidak beri kami keperluan. Dibanding dengan Yesus, mana yang paling berharga? Tak mungkin Tuhan tahan-tahan keuangan, menahan kesehatan untuk tidak. Mana mungkin dia tidak memberi segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. So ubah pikiran kita. Kalau Yesus sudah diberi, apa itu berkat keuangan? Apa itu berkat yang selama ini rindu? Amin. Tuhan ini tak mungkin. Tuhan ini pikiran duniawi ini pikiran lain ini, ya. Buang semua itu. Kalau pikiran susah Tuhan ini susah, buang pikiran itu. Biar kebenaran ini, mana mungkin Tuhan menahan yang baik bagi saya, bagi keluarga saya. Amin. Mulai hari ini istiharkan yang terbaik sudah diberi pada saya. Yesus sudah diberi. Apalah duit nih, apalah kerjaan nih yang susah-susah. Amin. Ya. Ini kesaksian, saya belum tahu. Ya, kalau lihat ini tidak angel ya. Dia vertikal di pusat jantung. Saya antarnya. Dia kata, kenapa kamu tidak apply dengan dia mereka ni testing obat lah, dia bagian kimia. Dia cari orang untuk tes dia punya obat-obat yang mereka akan pergi pemasi. Ini mereka semua nas dokter. Ya, lepas itu saya kata, kenapa kamu tidak minta? Dia kata full dalam ini. Saya kata itu kata siapa? Kata manusia. Yesus belum kata. Yesus, ingat saya kata Yesus belum tutup. Itu manusia yang tutup jalan. Baru-baru ini saya bawa dia cari kerja di Vale. Jumpa tuh pada Tommy. Terus bawa dia pastor, bawa dia pergi office. Mana office kamu? Atas. Mana atas ni? Saya kata. Dia bawa kami doa. Terus isi borang, terus interview, terus ambil. Siapa ada kerja sini? Saya bawa kamu.
Dan saya kata, berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, dia berapa hari 2-3 hari kan, dia kerja office tempat dia kerja nih, yang praktikal di pusat jantung itu, call dia dari HQ, mau interview dia, ada kosong di Kuching, ada kosong. Kata office itu dulu tidak ada kosong. Saya kata dengan itu kata manusia, kata Tuhan Yesus kita belum lagi. Tengok, saya baru-baru ini dia baru interview berapa hari, tunggu dalam seminggu. Luar biasa, amin. Ya, luar biasa. Mana mungkin Tuhan tahan-tahan pekerjaan yang baik untuk kamu anak-anak yang ini, yang cari kerja. Ayo, kamu lah buang yang negatif, buang pikiran yang bukan, amin. Buang pikiran yang susah, pastor, susah, sudah tutup peluang nih. Banyak orang yang apply. Itu orang lain, itu kamu dengan Tuhan itu. Amin. Buang pikiran yang bukan, susah itu. Itu untuk orang yang susah, untuk kamu. Siapa dapat melawan? Jika Tuhan di pihak kita, amin. Amin. Yang cari kerja, buang yang susah, pastor. Yang susah itu kemarin, tahun lalu begitu. Jangan bawa yang susah itu pergi tahun ini. Susah, pastor, saya selalu interview susah. Jangan bawa susah kemarin, hari ini, esok. Tunggu Tuhan buka peluang pintu, amin. Baik yang bisnis di sini, online bisnis, offline bisnis, tak mungkin Tuhan menahan yang baik untuk kamu, amin. Amin. Yang ada kerinduan buat part time bisnis, yang sedang buat bisnis, mana mungkin Tuhan menahan yang baik bagi kamu. Yesus sudah diberi pada kamu. Apa itu bisnis pulang nih, amin. Come on, buang yang negatif, bersukacitalah dalam Tuhan, amin. Excited, wow. Okay, next. Tidak ada yang siapa yang dapat mendakwah dan mempersalahkan kita. Ayat 33 dan ini yang tadi ya. Karena iblis, dan firman Tuhan kata, is the accuser of the brethren. Penuduh, dia yang menuduh orang yang percaya. Siapa nama dia? Iblis. Tahu apa dia buat? Mungkin dia gunakan orang yang tidak pergi kerja. Ada yang begini cakap dengan saya, bagus lagi yang saya tidak pergi kerja nih, bagus saya punya lagi. Mereka tuh rajin pergi kerja, rajin juga buat apa? Silap. Bagus juga saya duduk rumah ini dan tak pernah pergi kerja. Ada yang cara macam tuh. Bagus lagi yang duduk rumah nih, bagus lagi saya tidak buat jahat. Ada. Siapa yang menuduh itu? Iblis. Bagus duduk rumah, buat suka hati kamu daripada action saya pergi kerja. Ada saya dengar. Saya beritahu kita yang pergi kerja nih bukannya kita sempurna, kita masih di dunia, amin. Masih banyak kelemahan, ya. Kita percaya pada Yesus membentuk kita, mengubah pikiran kita, membentuk sifat-sifat kita, slow and steady, amin. Pelan. Ya, Tuhan punya kerja. Yang menuduh kita, yang mendakwa kita, mempersalahkan kita, itu kerja iblis. Kamu lama tidak sembahyang, kamu lama tidak berdoa, kamu lama tidak baca firman Tuhan. Itu bukan Christmas tuh, bukan Santa Claus itu. Iblis mendakwa kita. Kalau kita ada pikiran yang bukan, kau ini tengok sifat lama. Inikah orang Kristen? Beginikah orang Kristen? Mendakwa kita, mempersalahkan kita. Awal-awal pagi kita macam merasa ada satu yang menyalahkan kita. Ini yang main di depan ini, beginikah kamu tidak baca firman Tuhan? Tiba-tiba ada suara kamu dengar,
Siapa yang mempersalahkan itu? Siapa itu? Iblis. Dia juga boleh gunakan orang lain. Orang lain. Wah, ini kan anak muda Kristen, masih juga buat ini, masih buat itu. Dia boleh menggunakan orang lain. Sehingga kita hadirnya kita di sini, bukannya kita sempurna. Amin. Kita masih percaya Tuhan membentuk kita sedikit-sedikit dari minggu, mendengar. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia merubahkan pikiran kita, bukan pelan-pelan merubahkan hidup kita. Amin. Amin. Oke, next. Kekecauan, kesusahan, penganiayaan, kebeluran, ketelanjangan, bahaya, pedang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapa ada tengok movie? Kalau kamu tidak menyangkal Yesus kamu, saya akan bunuh kamu. Pedang sudah sedia. Dia suruh kita hafal apa itu? Kita blind. Ya, kalau kamu hafal ini, sebut ini, kamu selamat. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus kamu, di pedang sudah sedia. Ya, ada banyak. Ya, semua ini. Tapi manusia dalam susah, karena sangat memerlukan uang, memerlukan emosi cinta, mereka sanggup meninggalkan kasih Kristus. Ya. Tapi bagi Tuhan Yesus kita, dia tidak, kasihnya tidak dapat dipisahkan. Amin. Amin. Tengok Bapak ini Tuhan kita. Walaupun kita tidak baik, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Amin. Next. 5. Kita lebih dari orang-orang yang menang. We are more than conquerors. We are more. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Kamu tahu orang yang menang ini? Kalau Gusti kan, atau lari atlet kan? Kalau dia menang, belum tentu menang berikutnya. Ya. Tapi ini lebih daripada orang-orang yang menang lagi lebih daripada itu. Coba kamu pikir, apa maksud ini? Dan menang pun menang lebih daripada orang menang. Macam tidak ada maksud ini. Ya. Inilah kuasa Tuhan kita. Kalau kita baca ayat ini, oke, beri saya ayat full ayat ini, ayat 37. Kita sama-sama baca nih, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ayat 37 ini memberi arti ayat 36 tadi dari ayat dari Mazmur itu. Ya. Karena kita sebagai orang yang percaya, kita banyak penganiayaan terjadi. Ya, karena bukan kamu agama ini, agama kami, lalu kamu pilihan kedua, ketiga. Ya, banyak penganiayaan sekarang. Tapi ini, kalau kamu masuk kami punya, tenggelam kami punya, naik pangkat kamu. Ya, penganiayaan terjadi sekarang. Itulah ayat 37 ini mengatakan, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang
menang. Ya, ada orang yang mau ambil jalan singkat masuk agama lain. Tahu? Mau naik pangkat, mau tinggi kedudukan, mau gaji tinggi, masuklah, tinggalkan Tuhan Yesus. Ya. Tapi saya beritahu kamu, gaji, kedudukan yang kamu terima itu tidak akan kekal. Kamu tidak rasa damai dengan semua itu. Kekayaan yang kamu miliki oleh dunia ini itu sementara saja. Kamu akan menyesal seumur hidup. Karena apabila kita meninggalkan Tuhan, tidak ada damai. There's no peace dalam apa yang kamu terima. Gaji kamu kalau macam air yang mengalir saja, tidak kamu terima, tidak kamu menikmati. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Walaupun kamu terima sedikit, 100 berapa saja gaji kamu akan dinikmati dengan keluarga kamu dengan sukacita. Amin, bukan dengan tangisan, kesedihan. Ini kelebihan kita yang ada dalam Tuhan ini. Setiap gaji kamu yang kamu terima dinikmati oleh keluarga kamu, bersukacita, ada damai, there's a joy, peace, menikmati dia bersama, keluar negeri bersama. Wow, daripada kita lari karena mengejar harta dunia ini, there's no peace, tidak ada damai. Karena semua itu sementara saja. Nah, kenapa kita menang? Kenapa kita lebih daripada orang menang? Oleh dia yang telah mengasihi. Somebody love you. Somebody love you. Kenapa kamu menang? Ada orang telah mengasihi kamu. Ada orang sudah mengasihi kamu. Nama dia siapa? Yesus. Bismillah. Kamu menang. Kenapa? Ada orang sudah mengasihi kamu. Istiharkan di dalam hidupmu. Kenapa saya menang? Lebih dari pemenang. Boleh lakukan semua ini. Pekerjaan career kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu. Kenapa saya menang di pihak yang menang? Ada orang yang telah mengasihi saya. Yesus sudah mengasihi saya. Itu sebabnya saya berani mengistiharkan. Amin. Ya. Ada orang yang dia yang telah mengasihi, maksudnya sudah mengasihi kita. Kenapa kita menang? Ada Yesus sudah mengasihi kamu. Somebody have already love you and always love you. Nama dia Yesus. Amen. Ini yang kita pegang, ini harapan kita. Kenapa kita di pihak yang menang? Walaupun seketika ini dia kata kamu menderita, seketika ini kamu dianiaya, seketika kamu dipermainkan, apakah dibully apa? Saya kata saya di pihak yang menang. Saya di pihak yang mengistiharkan everyday. Saya pihak yang menang. Walaupun saya ditipu oleh bisnis ini, saya ditipu oleh pihak ini, saya di pihak yang menang. Amin. Karena apa? Yesus sudah mengasihi saya. Ya, Yesus sudah mengasihi. Yesus ambil alih bisnis saya. Amin. Next. Belum lagi. Nah, maut ini sambungan yang nomor apa tadi? 4. Maut atau hidup melainkan kerjaan ini pemerintah, ini kerjaannya dunia ini. Kuasa-kuasa makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Amin. Ya. Tidak dapat memisahkan. Baik malaikat, kerjaan Malaysia, kerjaan US, kerjaan Rusia, China, tidak dapat memisahkan kita. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Wow, luar biasa. Bahkan makhluk alien, dari manakah mereka itu? Tidak dapat memisahkan kasih. Maksudnya kasih Tuhan sentiasa mengalir pada kita 24 hours, 24 jam. Amen. Next. Aplikasi sudah selesai. 5 manfaat atau keuntungan bagi kita
yang menerima wahyu tentang tajuk kita yang hari ini. Ada 5 keuntungan, 5 benefit apabila kita menerima the revelation of this tentang tajuk. So apa ini wahyu? Revelation maksudnya Roh Kudus yang memberi pengertian bagi kita. Itu sebabnya kalau kamu banyak lihat YouTube macam mana mereka serang agama lain, serang pengejaran doktrin Kristen. Banyak. Apa Tuhan kamu 3? Tuhan beranak. Ya. Mereka serang. Bagi mereka kita menyembah 3 Tuhan. Bagi kita yang percaya Yesus hanya satu Tuhan. Untuk terangkan ini secara logiknya tidak dapat, nobody can menerang. Apa ini 3? Macam kopi pula, 3 in 1. Apa ini? Sekolah tinggi-tinggi pun profesor kami dulu masa di Penang pun tidak dapat menjelaskan ini sepandai mana kecuali Roh Kudus. Amin. Ya, Roh Kudus. Itu sebabnya mereka senang menyerang Alkitab kita. Karena tidak logik. Macam mana kamu kata Tuhan kamu satu, Bapa, anak, ada anak lagi. Tuhan ada anak tanggal, anak bulan. Nanti kalau saya serang mereka anak bulan. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. 3 kan, kata dia. How to explain, macam mana kita menerangkan ini? Sukar kan? Kalau jadi bagi kita yang ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memberi wahyu. Ini maksudnya wahyu. Wahyu maksudnya penerangan, penjelasan dari siapa? Roh Kudus. Tahu kenapa banyak orang lompat pati? Lompat agama. Ada satu kumpulan di KL ini, mana tuh kaki 5 on the street. Mereka buat poster lah, we love Jesus. Waduh. We also love Jesus. Kami juga mengasihi Yesus. Ya, kami juga melakukan apa yang Yesus. Kamu tahu kalau kamu lihat kan dalam Matius 5 semua itu tentang ada seorang gembala nama dia, pendeta. Dia menyelam. Tahu menyelam? Pakai selam, kayak apa? Dia menyelam, masuk sebelah sana dia landing. Dia oke. Lalu dia serang ini. Tengok Yesus. Kalau dia menyembah Tuhan dia apa? Melutut. Kamu Kristen. Dia pakai itu serang baliknya. Karena dia belajar juga ini. Nah, kalau mata sebelah kanan kamu apa? Buat kamu dosa, apa dia? Cungkil. Kalau tangan sebelah kiri kamu apa? Mencuri, apa dia? Berdosa, potong. Mana kamu Kristen buat ini? Yesus mengajar ini. Oh, kami yang yang mengasihi Yesus ini, kami buat hudud. Nah, kalau betul-betul orang itu kan tidak mengaji, diberitahu oleh pastor betul-betul, betul juga. Mereka yang ikut Yesus betul-betul. Nah, ayat Matius 5 itu, lihat di siapa nih? Khotbah di bukit. Ya, Sermon on the Mount. Itu semua sebelum Yesus disalib. Tentang apa? Hukum Taurat. Sebelum Yesus kena ada kematian harus terjadi baru dimeteraikan oleh darah. Harus ada darah, ada dimeteraikan perjanjian baru. Itu sebelum Yesus mati. Peraturan itu, ya. Jadi mereka serang. Kalau ikut kebudayaan manusia, betul apa yang dia bicara ini betul.
Banyak kan dalam kitab itu ya, perjanjian baru yang permulaan itu, the four gospel itu, 4 Injil itu adalah nyakannya hudud. Apabila kita belajar mengaji firman Tuhan, diajar tentang itu sebelum kematian orang Israel, ya, itulah orang Yahudi mempraktikkan ini, ya. Nah, untuk kita mengerti ini secara logiknya memang kita sukar, tidak dapat. Apabila kita ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus memberi kita wahyu maksudnya pengertian tentang semua ini. Amin. Ya. Ini maksudnya wahyu. Diajar oleh Roh Kudus. Kalau tidak susah, mana? Itulah kamu Kristen. 3 Tuhan. Kamu kata 1 Tuhan. Orang dunia akan serang kita macam itu, tapi kita yang sudah ada Roh Kudus, Dia sendiri yang menjelaskan bagi kita. Amin. Kita paham itu dalam hati kita. Kita senyum saja. Kita senyum. Tak perlu lawan. Kalau lawan tak ada guna. Ya. Oke. 5 keuntungan. Apabila kita menerima wahyu tentang topik yang kita belajar hari ini. Ya, yang pertama, next. Keuntungan tadi kita sudah satu daripada dari yang ayat 31 itu, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan itu? Tuhan tidak pernah menahan yang baik bagi kita. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Apa saja dan siapa saja tidak dapat memisahkan kasih Tuhan. Apalagi kita lebih dari menang. Kalau selama ini kita kalah, ingat, istiharkan, ya, saya lebih dari pemenang karena Yesus sudah mengasihi saya. Amin. Itu semua 5 walaupun dia sampai 6 tadi. Kena yang keempat, yang ke-6 itu adalah sama sambungan dia. Nah, seterusnya, oleh itu ambillah masa untuk menghafal ayat ini. Ambil masa untuk menghafal. Ada saya berpikir-pikir begini ya, saya mau print satu ayat ini A4 size paper dan saya akan memberi. Kita buat satu derma untuk gereja, kan? Kita sampai rumah, kita lekat saja. Boleh? Nanti satu tim praise and worship. Wadi, mungkin kita buat satu begini. Kita print ayat firman Tuhan, buat tape di belakang dia. Mungkin satu project nanti. Kita buat derma kan? Kita bawa rumah supaya kita hafal ayat ini. Boleh ya? Satu idea sudah. Ya. Nah, ambil masa dan hafalkan ayat ini. Amin. Sangat penting kasih Yesus ini, supaya kita tidak permainkan oleh manusia, supaya kita tidak dipermainkan oleh iblis lagi, ataupun dikalahkan oleh iblis. Ya, ambil masa untuk menghafal ayat ini. Yang ketiga, renungkan sehingga ini tertanam di hati kita. Kalau kita dengar, dia tinggal di sini tahu. Iblis mudah, kalau tidak mengerti, iblis boleh curi, kata firman Tuhan. Apa yang ditabur oleh petani itu ditabur, burung datang dan makan yang jatuh di tepi jalan. Itu sebabnya kita harus tanamkan yang kata firman Tuhan, benih yang baik yang ditanam di tanah yang baik akan hidup, bertumbuh dan buah lebat. Amin. Ini yang kita mau. Ya. Dengan bagaimana? Renungkan, dengan merenungkan firman Tuhan itu. Contoh tadi, jika Allah di pihak saya, yang saya tahu Allah di pihak saya, tak ada yang dapat melawan. Kalau saya selalu gagal selama ini, tidak mungkin. Saya tolak gagal itu. Saya tolak, saya akan pas A+ kali ini. Amin. Gagalan itu dulu tahun lalu sudah berlalu, karena Yesus di pihak saya.
Kalau saya selalu gagal interview, kali inilah ya, saya pihak yang menang. Saya di pihak yang menang, lebih dari pemenang. Kenapa? Ada orang mengasihi saya. Yesus sudah mengasihi saya dan terus mengasihi saya. Ini yang kita renungkan. Amen. Dan kasihnya tak pernah berubah. Kasih Yesus tidak pernah dipisahkan daripada saya. Oh, saya akan semangat ini. Wow. Keempat, perhatikan setiap hari dalam doa dan deklarasi kita. Apa maksud ini? Perhatikan setiap hari dalam doa. Oke? Dalam doa maksudnya di dalam nama Yesus. Ya. Kuasa-kuasa yang mengganggu keluarga kami, ya, kita doakan dengan firman Tuhan ini. Saya ikatkan kamu, usir kamu dalam Yesus, karena Tuhan di pihak saya. Kalau Tuhan di pihak saya, kalau Yesus di pihaknya, siapa dapat melawan? Amin. Itu doa kamu. Kalau ada gangguan-gangguan baik pada anak kamu, kamu istiharkan ini, kamu doa dalam nama Yesus. Ikat kuasa-kuasa ini. Ikut kuasa-kuasa yang marah-marah ini, roh-roh marah ini, ikat dalam nama Yesus, supaya tidak berkuasa atas anak saya. Siapakah? Ya, karena Tuhan di pihak saya lebih dari pemenang. Amin. Istiharkan itu, biar firman itu ditanam, direnungkan. Macam itu renung nih maksud saya. Ya, baik dalam bisnis kamu. Kalau selama ini tidak ada klien, aduh, pikiran kita pun di mana. Ini peringatan kita juga lah. Malu juga mengisytiharkan sini, tapi saya mau bagi mereka kebaikan mungkin yang bisnis di sini ya. Saya buat part time SK Magic, ya, jual air filter, ada sistem meter di saya. Boleh juga, saya kata, apa salahnya? Saya istiharkan, ya, daripada saya pos-pos dalam nama Yesus. Jika Allah di pihak saya, ya, tiada yang mustahil. Semua itu, amin. Wih, baru-baru, oh, saya mau beli. Wow. Kalau selama ini kita usahakan, boleh, tidak ada masalah usaha ini, tapi usaha dengan apa? Ini keuntungan kita. Kamu ada hak firman ini, biar dia hidup dalam dan declare it. Amin. Ya, ini sudah bukti dalam hidup saya. Baik masa tidak ada uang, saya bicara, I speak to my wallet. Saya bicara pada apa? Ya, bag duit saya. Mula-mula malu. Tak jadi, nanti macam mana? It happen, ya, real. Betul. Tapi kita sini maaf, malu. Pastor, kalau terjadi nanti macam mana? Tak ada orang tengok lah. Ya, declare, tak ada rugi. Kamu tidak rugi. Amin. Ya, terus harus perhatikan nih firman Tuhan ini. Ya, apa kata firman? Orang yang melakukan firman Tuhan dia seperti apa? Rumah yang didirikan atas apa? Batu. Dan apabila air datang, ada banjir datang dengan kuat, dia tetap teguh. Wise man, dia kata, jadi orang yang bijak. Itu orang yang memperhatikan. Tapi orang yang tidak bijak mendirikan rumah atas pasir, datanglah air lepas itu dia hilang terus, hanyut terus. Ya, inilah orang yang memperhatikan. So, perhatikan dalam doa dan deklarasi setiap hari dalam hidupmu. Inilah kegunaan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bukan untuk didengar hari Minggu saja dan bye-bye. Ya, firman Tuhan bukan untuk didengar di gereja, lepas itu bye, keluar dari sana, bye, see you next week. Itu saya dulu. Ya, kita praktiklah sikit-sikit, boleh tak? Ya,
Sampai saya praktik kepada apa? Yang uncle Sali kalau boring juga selalu cerita tuh katanya, tapi saya buat kamu boring. Durian. Ya saya ikut sampai dia mati saya. Ya, tidak salah. Amin. Amin. Next. Oke, beri saya ayat ini Efesus 6 minta nih bagi penutup. Efesus 3. Oke, kita sama-sama baca ini. 1 2 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam keseluruhan kepenuhan Allah. Amin. Apabila kita dipenuhi dengan kasih Tuhan ini, kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan atau seluruh kepenuhan. Kamu tak perlu lagi, Tuhan cukuplah, aduh banyak betul berkat ini Tuhan, cukuplah, enough, mengalir. Lalu kamu, Tuhan penuh, sudah penuh ini, buli-buli sudah penuh. Wow. Apabila kita mengenal kasih Allah kepada kita. Beri saya ayat 18 itu lagi, balik pada 18. Nih, memahami betapa lebar, panjang, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tahu apa ini? Tengok sini. Berapa? Lebar, panjang, tinggi, dalam. What is this? Yes, salib, cross. Inilah kasih Kristus itu. This is Jesus love, His cross. Jadi kalau kamu ada apa? Emas salib sini, biar itu ingatkan kamu. Bukan karena apa? Bukan kita Hollywood lah. Biar salib itu mengingat kamu. Kalau kamu ada salib di rumah, setiap kali kamu tengok salib itu, lihat apa? Kasih Kristus. Amin. Ya, ingatkan kita. Bukan salib itu menandakan kamu Kristen. Banyak orang pakai itu. Oh, kamu Kristen kaya? Tidak. Bagi kita salib itu apa? Tentang kasih Kristus. Amin. Wow, ini yang kita mau. Tuhan berkati. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Kita akan menjalankan tangguh. Oke, yang menjalankan tangguh dulu sebelum kita doa. Mungkin present worship, karena mereka tak sempat memberi ya. Mungkin ambil dari apa? Mereka juga mau melibatkan dalam pemberian juga kan. Kita selalu miss mereka yang worship sebelum kita doa. Belum mereka memainkan satu lagu nanti. Boleh juga yang melayani dulu ya, kalau mereka memberi dulu. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, Kau sungguh baik dan sangat baik. Hidup ini Tuhan, karena Kau telah memberi kami peluang demi peluang. Tuhan, Kau telah memberi hidupmu, Kau telah memberi kasih karunia-Mu Tuhan pada kami. Dan hari ini Tuhan, kami sudah belajar tiada yang dapat memisahkan kasih-Mu. Tidak ada apa-apa atau siapa dapat memisahkan kasih Allah Bapa kepada kami. Kasih Kristus sudah diberi pada kami. Kasih karena kasih Tuhan. Karena kasih Yesus Tuhan Allah memberi anaknya yang tunggal. Tuhan, bagi inilah peluangnya kami Tuhan, sebagai anak yang dikasihi.
Kami mau ambil peluang ini untuk memberi Tuhan. Kami memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira Tuhan. Bukan jumlahnya, tapi hati kami Tuhan mau memberi karena Tuhan itu baik dan sangat baik pada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor atas pimpinan firman Tuhan yang sebentar tadi kita dengar. Okey, mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sementara tangguh dijalankan, kita mengangkat pujian ini. Mari, hari ini kurasa bahagia. memisahkan kita. Wah, lama lagu itu tidak dinyanyikan ya, kena COVID ini kan. Kesan dari COVID ini mau pegang tangan pun tak apalah, slow. Oke. Video sudah disediakan. Oke, boleh off ini dulu. Yang ini kita lihat sudutan celebration anniversary ya.
Wow. Oke, itulah dia. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Jumpa tahun depan di hotel mana ya? Ya, oke. Kita akan celebrate lebih grand lagi ya. Insya Allah lagi tahun depan. Amin. Amin. Alright. Oke. Baik, kita terus kepada buletin kita. Oke, jumpaan sebentar ya, selepas minum-minum ya. Oke, present worship. Sekejap saja. Oke, next. Oke, mesyuarat majelis gereja, take note 21 Ogos ya. Ini kaitan dengan pemilihan semua ministry ya, pelayanan. So kita bincangkan. Saya sudah jumpa Pastor John, jadi dia beri kita kelonggaran sedikit, nanti saya akan share. Oke. Next. Penghargaan Pastor BM Sarawak 28 Ogos ya, penghargaan Pastor. Kita juga, gereja kita juga berkesempatan untuk menghargai pelayanan Pastor lah. So ini kita tarik dia 28 Ogos ini ya. So take note, ini masanya kita menghargai pastor-pastor kita, pelayanan dia dan apa saja usaha pengorbanan dia. Kita lihat ini daripada sudut kerohanian lah ya. Kita lihat semua ini dari kebaikan Tuhan saja. Oke. Peringatan bagi semua, baik yang di rumah, yang di sini, kita juga boleh terus pada online banking ya. Juga kita akan beri nomor account ini dalam grup kita. Oke, ada lagi. Itu saja. Tidak apa-apa pertanyaan, permintaan counseling dan sebagainya, doa, sila hubungi saya direct ya. Saya pikir itu saja. Oke, kita akan doa penutup. Untuk itu saya silakan Sister Debbie, boleh? Doa penutup. Mari kita sama berdiri. Haleluya Yesus, kami sangat bersyukur memiliki Engkau Tuhan, kerana Engkau di pihak kami. Kami lebih daripada orang yang menang. Kami menang dari sakit penyakit, kami menang dari kemiskinan, kami menang dari apapun yang terjadi masalah kami menang kerana Engkau Tuhan di pihak kami. Tantangan kami menang, pergumulan kami menang kerana Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa di pihak kami. Roma 8:31. Roma 8:32, Engkau telah memberi anak-Mu yang tunggal satu-satunya bagi kami, telah menyerahnya bagi kami Tuhan. Apakah lagi yang lain berbanding dengan Engkau Tuhan? Engkau yang satu-satunya sumber berkat, sumber mukjizat, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Di dalam Engkau ada keselamatan, pemulihan, kebebasan, kemakmuran, semuanya ada Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan kerana yang satu-satu istimewa telah Engkau beri
ke dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak terkata apapun Tuhan, kerana betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar, betapa besarnya kasih Engkau terhadap kami Tuhan, telah memberi anak-Mu yang tunggal. Kami ucapan bersyukur saja Tuhan, tak ada kata lain Tuhan. Engkau mengurniakan segala yang istimewa bagi kami, yang sangat-sangat terbesar, terindah Tuhan Engkau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur juga Tuhan, kerana Engkau telah mengurniakan segala-galanya Tuhan bagi kami. Kami lebih daripada orang yang menang. Kami menang atas sakit penyakit, kami menang atas kemiskinan, kami menang atas lari tantangan, halangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami. Kami lebih daripada orang yang menang. Kami berlipat-lipat menang, bukan menang setakat menang. Karena apa? Kerana Engkau telah mengurniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu daripada kami Tuhan. Apapun tantangan Tuhan, apapun penganiayaan, kesesakan, semuanya kami lebih daripada orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Kami ucapan syukur Tuhan, menikmati keindahan, keistimewaan yang telah Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau Yesus yang tinggal di dalam kami, yang kami andalkan, yang kami harapkan, yang sangat pedulikan kami. Kami memiliki Engkau Tuhan yang membawa berkat, yang membawa mukjizat dalam kehidupan kami. Tak ada yang lebih indah daripada Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami semua Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah tertanam, bertumbuh, berakal, berdasar dan menghasilkan buah yang lebat. Kami mengalami keberhasilan, kelimpahan sebab Engkau Tuhan datang membawa hidup yang melimpah di dalam kami. Kami berlimpah dalam segala semua apa yang kami uruskan di dalam keluarga kami Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka tetap kepala bukan ikut, tetap naik gaji bukan turun. Inilah firman-Mu Tuhan. Semua kami dijadikan Engkau yang berharga Tuhan, ciptaan yang berharga, yang indah, ciptaan yang sangat istimewa. Kami dipelihara oleh Engkau. Semuanya terjadi apa yang kami pikirkan, apa yang kami doakan, tetap berkuasa, penuh berkuasa, karena Engkau sendiri yang hidup tinggal di dalam kami, yang membawa segala-galanya, berkat mukjizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir maupun di rumah, kami sangat diberkati. Kami sihat, kami kuat, kami diberkati, dan kami panjang umur, dan kami menikmati keindahan, kebaikan kasih-Mu setiap hari, sebab Engkau Allah adalah kasih. Apabila Engkau kasih, semuanya terjadi terindah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua aktiviti gereja kami ke tangan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami tidak mampu, tapi Tuhan kami yang mampu, Tuhan kami yang sanggup menguruskan segalanya bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kerana adanya Engkau, tempat kami berharap, tempat kami bersandar Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab apa yang serukan kami. Seperti firman Engkau berkata, aku mengucap syukur bahawa Engkau selalu mendengarkan aku. Apa yang kami minta dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap memberi, Tuhan tetap melakukannya. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu hati kami masing-masing di sini. Engkau tahu semua keinginan kami di sini. Tuhan mendengar, Tuhan yang mempedulikan semua segalanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua makanan, minuman yang terhidang itu. Kami sambut berkat itu penuh dengan ucapan syukur. Mereka yang sentiasa setia membawa makanan, Tuhan sentiasa memberkati dengan segala kelimpahan, melimpah kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau. Biarlah firman-Mu hidup, berakal, berasal di dalam kami, dan kami mengalami buah yang lebat, menghasilkan buah yang lebat. Kami sangat-sangat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih
bagi saudara-saudari brother in Christ yang setia membawa makanan yang sedap-sedap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan yang ingin membawa seterusnya, kami juga dalam advance mengatakan terima kasih. Okey, sekian saja kebaktian kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Amen. Okey, silakan.